Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Nafila Dewi dengan NIM 71111918081 dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani kelas 3B. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas mata kuliah fungsi mental tinggi dan saya akan membahas mengenai memori, yaitu tepatnya saya akan membahas mengenai attention. Attention berada di dalam encoding dan encoding berada di dalam memori, sehingga jika tidak ada attention maka tidak akan ada proses encoding. Attention adalah salah satu bagian dari encoding, di mana pengertian encoding sendiri adalah tahapan di dalam memori yang paling pertama, yaitu proses di mana informasi masuk ke dalam penyimpanan memori. Pengertian attention adalah pemusatan pada satu aspek spesifik dari pengalaman dan mengabaikan yang lain. Itu menurut Santrok pada tahun 2005. Sedangkan menurut Laura Aking pada tahun 2011, perhatian adalah proses memusatkan kesadaran pada aspek lingkungan yang menyetir. Atensi memiliki 3 ciri. Yang pertama, atensi memiliki fungsi yang selektif. Yang kedua, atensi mampu berpindah atau beralih atau yang sering disebut dengan shiftable. Dan yang ketiga, stimulus yang relevan yang akan lebih mendapatkan perhatian dari si atensi tersebut. Atensi atau attention terbagi menjadi 3. Yang pertama, selective attention. Yang kedua, divided attention. Dan yang ketiga, sustained attention. Yang pertama, saya akan membahas mengenai selective attention. Selective attention artinya kita melibatkan pemfokusan pada aspek tertentu dengan pengalaman dan mengabaikan aspek yang lain. Maka dari itu, pemilihan atensinya sangat selektif. Atensi ini bersifat selektif karena sumber-sumber dalam otak bersifat terbatas, tidak dapat memperhatikan segala hal. Artinya, ketika kita melihat banyak sekali stimulus di sekitar kita atau lingkungan kita, kita hanya akan fokus pada satu stimulus yang sangat kita perhatikan. Contohnya adalah ketika Devina sedang beres-beres di dapur. Dia melihat banyak sekali stimulus di dapur. Misalnya, piring yang kotor, sampah yang berserakan di lantai, dan ada sayuran yang harus dimasak. Kemudian, Devina memilih untuk mencuci piring terlebih dahulu dan mengabaikan stimulus sampah yang berserakan di lantai dan sayuran yang harus dimasak. Yang kedua, ada divided attention atau perhatian yang terbagi. Artinya, kita berkonsentrasi pada lebih dari satu aktivitas pada saat yang bersamaan, atau sering disebut dengan atensi yang terbagi yang sudah tadi saya jelaskan. Contohnya adalah ketika Destan sedang mengerjakan tugas. Ia bisa mengetik sambil mendengarkan musik sambil menonton TV. Ia bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sustained attention. Sustained attention adalah kemampuan untuk mempertahankan atensi pada stimulus tertentu dalam waktu yang lama, atau sering disebut dengan atensi berkelanjutan. Memperhatikan respon perilaku yang konsisten selama aktivitas tersebut berlangsung yang terus-menerus dan berulang. Contohnya adalah ketika kita sedang melihat handphone. Kita bisa melihat handphone sampai beberapa jam untuk melihat Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya seperti YouTube atau Google Music atau apapun itu. Ataupun hal lain yang dapat membuat kita betah untuk memainkan handphone. Itu adalah salah satu contoh dari sustained attention. Sekian dari saya, contoh dari selective attention, divided attention, dan sustained attention. Perlu diingat bahwa selective attention adalah perhatian yang fokus pada satu stimulus meskipun di lingkungan tersebut terdapat beberapa stimulus. Yang kedua, ada divided attention atau perhatian yang terbagi. Seseorang dapat mengerjakan beberapa pekerjaan hanya dalam satu waktu. Dan yang ketiga, ada sustained attention. Seseorang dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam waktu yang cukup lama ataupun berjam-jam. Maka dari itu, sustained attention sering juga disebut atensi yang berulang-ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.